Hai, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru dengan Siti dan juga kawan-kawan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pagi hari ini, Bu Guru akan sampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap? Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Nah, bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memengaruhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Nah, anak-anak, di sini ada wacana yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru ya. Coba kalian baca dengan seksama. Kemudian tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas, yaitu paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Anak-anak masih ingat, kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, pada wacana ini, kalian harus cari ya kata-kata kuncinya pada setiap paragraf. Coba kalian perhatikan paragraf pertama ini. Nah, ini dia bacaan paragraf pertama. Coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya pada paragraf 1 ini? Ya, benar sekali. Kata kunci pada paragraf 1 ini adalah makhluk hidup dan lingkungan alam.
Berikutnya, kita akan mencari kata kunci pada paragraf kedua. Nah, ini adalah bacaan paragraf kedua. Coba kalian baca dengan baik. Apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Ya, tepat. Kata kunci pada paragraf kedua itu adalah benda mati dan makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci pada paragraf ketiga. Nah, ini dia bacaan pada paragraf ketiga. Kalian baca baik-baik ya, lalu temukan kata kuncinya. Ya, benar. Kata kunci pada paragraf ketiga itu adalah makhluk hidup dan benda mati. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci pada paragraf keempat ini. Nah, ini adalah bacaan pada paragraf keempat. Coba kalian baca baik-baik ya, lalu temukan kata kuncinya. Ya, kita sudah menemukannya. Kata kuncinya itu adalah menyesuaikan diri dan memanfaatkan alam. Nah, selanjutnya kita akan mencari kata kunci pada paragraf kelima. Kalian baca baik-baik ya paragraf kelima ini. Nah, apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Ya, tepat. Kata kunci pada paragraf kelima ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Ya, benar. Kalian pintar. Lingkungan alam itu terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Ya, benar sekali. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam itu adalah interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Nah, ini adalah contohnya ya. Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Berikutnya pertanyaan keempat. Jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua ya, yaitu menyesuaikan diri dengan alam dan memanfaatkan alam. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Nah, ini adalah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam ya, yaitu para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, itulah pertanyaan dan jawaban yang harus kalian tuliskan dengan rapi di buku kalian masing-masing ya. Nah, berikutnya kita simak percakapan antara Udin dan Siti. Udin berkata, dari bacaan itu saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Lalu Siti pun berkata, betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, di sini sudah ada tabel yang harus kalian lengkapi ya. Tabel berikut ini berisi tentang bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan hasil interaksi dengan lingkungan alam. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Contoh bentuk interaksi masyarakat dengan alam itu adalah contohnya bercocok tanam. Kemudian hasil interaksinya itu adalah mudah mendapatkan sayuran segar.
Nah, bentuk interaksi lainnya itu adalah menjadi nelayan. Hasil interaksinya yaitu mendapatkan ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian, bentuk interaksi lainnya adalah memelihara ayam. Maka, hasil interaksinya kita akan mendapatkan daging dan telur ayam. Selanjutnya, bentuk interaksi yang lainnya, manusia melakukan penghijauan, maka hasil interaksinya adalah mendapatkan udara sejuk dan air bersih. Nah, anak-anak, itulah contoh bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan juga hasil interaksi dengan lingkungan alam. Nah, kemudian Udin pun berkata, "Saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah." Kemudian Beni berkata kepada Udin, "Di daerah Papua, mereka biasa memakan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana." Kemudian Udin pun berkata, "Wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda ya. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan baru untukku, Ben." Nah, selanjutnya Beni berkata, "Ya, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak, hak-hak apa sajakah yang kita miliki ya, Din?" Tanya Beni kepada Udin. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang konvensi hak-hak anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Nah, apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Lalu, apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Nah, anak-anak, setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Kemudian, yang kedua adalah hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Anak-anak,
Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Kemudian, yang ketiga adalah hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan juga sosial. Nah, kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Yang keempat adalah hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Hak-hak seorang siswa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Apa saja hak-hak seorang siswa? Yang pertama adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk pengembangan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, itulah hak-hak seorang siswa yang harus kalian dapatkan. Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tonton terus video pembelajaran agar kalian jadi lebih pintar. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.